Oke nakama, kita lanjut ya materi selanjutnya, khususnya di chapter quadratic. Ini mengenai intersection of the line and quadratic curve. Nah, di materi sebelumnya kita memahami kalau nilai diskriminan itu akan menentukan ya jumlah root atau jumlah akar dari sebuah persamaan kuadrat. Apakah dia punya 2, 1, atau sama sekali tidak punya bilangan real. Nah, ternyata ini bisa kita gunakan guys, konsep ini ketika untuk ya menerapkan sebuah pola interaksi antara line dan kurva. Misal di sini ada situasi yang dimana sebuah garis itu bertemu dengan kurva di dua titik, ya. Kemudian ada situasi di mana kurva juga bertemu dengan line tapi hanya di satu titik. Nah, itu biasa kita sebut adalah tangent to the curve, gitu ya. Nah, terus ada lagi yang sama sekali tidak ketemu. Apa hubungannya dengan materi sebelumnya? Gitu ya. Nah, sebetulnya ya kalau kita lihat nih antara uh, situasi yang pertama itu kan mereka ketemu di dua titik. Artinya dia punya dua nilai. Dua poin yang sama simultaneous di titik tersebut. Sedangkan di situasi kedua itu hanya satu titik, yaitu satu nilai. Sedangkan di situasi ketiga sama sekali tidak ketemu. Nah, ini bisa kita gabungkan dia ke konsep materi yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan equationnya kita coba olah ya, dan kita coba gabungkan atau kita bentuk persamaan yang baru, itu tinggal lihat aja diskriminannya. Kalau diskriminannya lebih dari 0 gitu ya, maka dapat dipastikan dia akan punya berapa? Dua diskrim atau dua point intersection. Ya. Sedangkan ketika diskriminannya sama dengan 0, artinya cuma satu poin yang kita dapat. Maka dia hanya menyentuh di satu titik atau kita biasa sebut line is tangent. Ya. Line-nya hanya berupa tangent to the curve. Kalau misalkan diskriminannya di bawah 0, apa yang terjadi? Ya dia sama sekali nggak ada interaksi ya di dalam bentuknya. Seperti itu. Ya, gimana cara pengerjaannya? Kita coba ya. Kita lanjutkan ke bagian soal yang pertama ya. Misalkan di sini ada find the value of k for which y equals to x plus k is the tangent to the curve y equals to x square plus 5x plus 2. Di sini kita punya line equation gitu ya. Line equationnya berupa y sama dengan x plus k. Kemudian ada ya, ada yang namanya curve. Apa itu? Y sama dengan x kuadrat ya plus 5x plus 2. Nah, di sini suruh dicek berapa nilai k-nya. Kalau kondisinya apa? Kondisinya line-nya itu tangent. Berarti kalau tangent berdasarkan logika yang sebelumnya, gitu ya, itu dia hanya di satu titik. Ya, berarti kita coba samakan dulu persepsinya. Maka di satu titik tersebut berarti kan poinnya sama ya, baik yang dilewati oleh line maupun yang dilewati oleh curve. Nah, berarti kondisinya kita asumsikan y yang di line itu bakal sama y yang di curve. Itu aja dulu logikanya. Jadi nggak usah bingung kok, ini y-nya disamain. Apa maksudnya? Ya karena poinnya sama gitu ya. Titiknya dia yang melewati titik yang sama, berarti nilai y-nya sama. Seperti itu. Baru nanti kita cocokkan x-nya berapa, y-nya berapa. Kalau disuruh dicari poin. Nah, di sini kita masukkan, y yang di line berarti x ditambah k. Terus yang di curve x kuadrat plus 5x plus 2. Oke. Nah, sampai sini di sini kita bisa kali pindah ruas gitu ya, yang biasa bahasa sederhananya pindah ruas. Ya, x-nya berarti kita jadikan negatif gitu ya, karena dia berkurang yang sebelah kiri, berarti x kuadrat plus 5x. Langsung aja kita hubungkan dengan 5x-nya ditambah 2 dikurang k. Oke. Ini bakal jadi sama dengan 0. Nah, udah. Ya, berarti ini x kuadrat plus 4
X jadinya ditambah 2 min K. Kita gabungkan aja, asumsi mereka adalah nilai C gitu ya. Nah, dari sini kita bisa cek ya. Karena dia tangent, berarti nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC-nya sama dengan 0. Ya, kita masukkan aja. Oh, B-nya apa dulu nih? Oke, sekarang flashback dulu ya, takutnya teman-teman di sini lupa. Oke, jadi kalau misalkan ada equation yang bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, ya, maka nilai daripada si diskriminator bisa ketahuan. Oh, di sini berarti kita dapat A-nya, kalau kita lihat equation yang di sini ya. A-nya itu 1, B-nya itu 4, C-nya adalah 2 min K. Oke. 2 min K. Nah, kita cek. Berarti D sama dengan B kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 2 min K. Ya, dia sama dengan 0. Oke. Nah, kita hitung. Berarti berapa nih? 16 dikurang 4 kali 1 kali 2. Ya, tapi ini minus ya. Berarti ini dikurang 8. Min 4 kali 1 min K. Berarti plus K. Ya, sama dengan 0. Ini kita gabungkan berarti jadinya berapa nih guys? Ya, 8 ditambah 4K sama dengan 0. Berarti 4K-nya sama dengan minus 8. Atau K-nya jadi sama dengan berapa? Sama dengan min 8 per 4. Atau jadinya minus 2. Ketemu jawabannya. Ya. Jadi kalau ditanya soal seperti ini, ya kita pakai logika. Di koordinatnya itu punya titik yang sama dulu gitu ya. Maka kita bakal ketemu. Ini kalau persoalan yang ditanya nilai K gitu ya dari sebuah equation. Ada soal lain mungkin ditanya adalah poinnya. Oh, berarti poinnya berapa ya? Bisa aja nih ya langsung gabung gitu ya. Ya. Poinnya kalian bisa cari dari hasil gabungannya. Oh, udah dapat K-nya. Ya kita masukkan ya. Kita lanjutkan misalnya. Bisa extend sedikit soalnya. Berarti X kuadrat plus 4X ditambah 2 dikurang min 2. Tadi kan min 2 gitu nilai K-nya ya. Sama dengan 0. Oke. Nah, di sini berarti X kuadrat plus 4X ya, plus 4 sama dengan 0. Nah, teman-teman masih ingat cara factorization? X kuadrat plus 4X plus 4, ini misal cepat aja, berarti kan bisa difaktoris jadi X plus 2 dan X plus 2. Terbukti, dia hanya di satu factorization yang sama, X plus 2, berarti X-nya sama dengan min 2. Posisi koordinat X-nya minus 2. Berarti Y-nya berapa ya? Kita bisa masukkan salah satu titik aja. Misalkan yang paling gampang ya masukkan line ya. Tadi kita lihat Y itu kan sama dengan X plus K ya. Yang dimana Y itu X min 2 karena K-nya min 2. Terus kita dapat poin X-nya min 2 ya, berarti Y-nya min 2 dikurang 2. Berarti dia dapatnya min 4. Oh, berarti koordinat titik temu antara line dan curve adalah min 2, min 4. Ini kalau soalnya di extend untuk mencari poin. Oke, cukup jelas ya. Nanti berbagai macam bentuk soal pun bisa diselesaikan dengan cara logika yang sama. Entah itu nanti dibilang datanya two distinct point atau sama sekali nggak punya roots gitu ya. Itu kita bisa cari nilai K. Cuman bedanya kalau nilai K-nya yang distinct point atau punya 2 roots, pasti K-nya more than sesuatu gitu ya. Itu masuknya ke inequality. Oke, kita lanjut tipe soal yang kedua.
tadi kan sempat di-mention gitu ya, kalau misalkan two distinct point, dia bakal jadi inequality, ya, inequalities. Beda seperti yang tadi. Oke, cara jawabnya pun sama. Ini dibilang suruh cari value of K, set value gitu ya. Terus di sini Y sama dengan Kx min 1 sebagai line equation-nya, sedangkan kurvanya Y sama dengan X kuadrat min 2X. Dan dia ketemu two distinct point. Ya. Nah, di sini kita samakan Y yang di line itu bakal sama dengan Y yang di curve. Ya, kenapa seperti ini? Karena line-nya udah jadi subjek atau Y-nya udah jadi subjek, jadi kita jadikan mudah aja. Tapi kalau misalkan equation-nya digabung gitu ya, adjuster, bisa substitute juga bisa ya. Artinya Y yang di line substitute ke yang bagian kurva. Oke ya. Nah, di sini kita masukkan Kx min 1 sama dengan X kuadrat min 2X. Oke. Kita oper-oper berarti ya jadi X kuadrat ya, sama seperti yang sebelumnya. Ini min 2X min Kx plus 1. Ya, seperti itu. Nah, ini kita coba adjustment, berarti ini X kuadrat. Ini sebenarnya bisa digabung teman-teman ya, karena ini min 2X itu min K. Ya berarti sama aja seolah-olah kayak minus ya 2 ditambah K X plus 1. Kita dapatlah A-nya itu 1 dari equation tadi ya. B-nya itu minus 2 plus K, sedangkan C-nya 1. Kita masukkan ke nilai diskriminan B kuadrat min 4AC-nya harus di atas 0. Kenapa di atas 0? Karena two distinct point. Point. Kita langsung masukkan. B-nya itu adalah minus plus 2 ditambah K. Ya sama aja kalau kita kuadratkan. Itu bisa kita langsung menyatakan ya K plus 2. Apa-apa dikuadratin. Min 4 dikali 1. Lebih enak nih, semuanya 1 nilainya. Ya, A dan C-nya. Berarti kita tinggal expanding aja K plus 2 kuadrat. Ya, seperti yang teman-teman pernah lakukan gitu ya. Ini min 4. Nah, ini sendiri kan jadi K kuadrat plus 4. Ditambah 4 kan. Ketemu tuh langsung jawabannya. Ya, berarti ini K kuadrat plus 4K. Karena 4 dikurang 4 jadi 0. Ini kita bisa factorize, ini berarti K plus 4 di atas 0. Berarti kita punya critical value ya. Kita cari dulu critical value karena dia minta di atas 0 kan. Ya, maka kita punya critical value artinya ketika nilainya sama dengan 0 ya. Tapi kan ini mintanya harus di atas 0. Critical value-nya berarti K-nya yang sama dengan 0 dan K-nya sama dengan min 4 dari yang equation tersebut. Nah, cuman kita cek ya. Kita masukkan gambar dulu ini ya. Posisinya ini 0, ini min 4 ya. Kita masukkan angka yang di atas atau apa namanya yang di antara min 4 dan 0. Kita masukkan nilai min 1. Dia nilainya berapa nih? K-nya gitu ya. Kalau kita masukkan K-nya testing gitu, testing K sama dengan min 1, maka equation yang di sini kita cek, min 1 dikali min 1 plus 4. Ini jadinya min 1 kali 3. Ini malah jadi negatif 3. Berarti nilai yang di sini, gitu ya, itu akan selalu negatif di area min 4 dan 0, tapi ketika di atas 0, dia bakal positif. Dan ketika di bawah min 4 juga positif. Berarti jawabannya yang kita ambil adalah ya conclusion-nya atau final answer-nya ya, K kurang daripada min 4 atau K di atas 0. Seperti itu. Ya, cukup mudah ya teman-teman. Kalau pengen ngelihat ya tentu poinnya banyak gitu, karena kan K-nya kamu bisa pilih misalkan mau min 5, nanti dapat poin yang berbeda juga nanti tentunya ya. Tergantung situasi. Oke,